Pernah nggak? Baru 5 menit buka buku, tapi mata sudah berat dan kepala rasanya kosong. Padahal niat awalnya mau belajar serius. Kebanyakan orang langsung menyimpulkan materinya memang membosankan. Padahal kenyataannya bukan itu masalahnya. Masalahnya ada di cara belajar. Otak manusia sebenarnya tidak diciptakan untuk membenci belajar. Sejak kecil, kita justru sangat suka belajar. Kita penasaran, suka bertanya, suka mencoba hal baru, bahkan hal-hal sepele sekalipun. Rasa ingin tahu itu alami, itu bawaan lahir. Masalah mulai muncul saat belajar berubah jadi aktivitas pasif. Duduk diam, membaca teks panjang, mendengarkan penjelasan tanpa ikut berpikir. Di momen itu, otak langsung mengirim sinyal, bosan. Penelitian dengan alat pengukur aktivitas otak menunjukkan hal menarik. Kondisi otak saat bosan ternyata sangat mirip dengan kondisi saat mengantuk. Artinya apa? Saat kamu bosan belajar, otakmu sebenarnya sedang berkata, ini bukan belajar, ini cuma duduk tanpa keterlibatan. Jadi rasa bosan itu bukan tanda kamu malas, dan bukan berarti kamu tidak pintar. Itu adalah alarm. Alarm bahwa kamu belum benar-benar terlibat. Begitu kamu mengubah pendekatan, misalnya mencatat dengan cara kreatif, mencari contoh unik, atau menjelaskan ulang ke orang lain, rasa bosan itu perlahan menghilang. Jadi lain kali saat belajar terasa hambar, jangan langsung menyalahkan materinya. Coba tanya ke diri sendiri, aku benar-benar belajar atau cuma hadir secara fisik? Bayangkan belajar seperti menjadi seorang detektif. Ada misteri yang harus dipecahkan. Setiap informasi kecil adalah petunjuk. Semakin dalam kamu menyelidiki, semakin penasaran rasanya. Belajar yang efektif punya rasa seperti itu. Otak kita senang mencari pola, menghubungkan ide dan menyusun potongan informasi menjadi gambaran utuh. Masalahnya, banyak orang belajar dengan cara yang membuat otak kehilangan minat. Menghafal definisi mentah, menerima informasi tanpa mengaitkannya dengan apapun. Bagi otak, itu seperti makan tanpa rasa. Mengenyangkan tapi tidak memuaskan. Begitu otak merasa tidak ada hubungan yang bisa dibangun, dia langsung berhenti bekerja. Sebaliknya, saat kamu mulai bertanya, menebak atau mencari hubungan sebelum tahu jawabannya, otak langsung aktif. Belajar berubah jadi petualangan. Setiap halaman bukan sekedar teks, tapi langkah menuju pemahaman. Intinya sederhana, rasa penasaran adalah kuncinya. Belajar yang efektif selalu terasa menarik. Bukan karena materinya luar biasa seru, tapi karena cara kamu menghadapinya membuat otak tertantang. Seperti bermain game, level yang terlalu mudah bikin cepat bosan, tapi level yang penuh teka-teki bikin waktu terasa melesat. Kalau belajar terasa hambar, mungkin kamu belum mengubah posisimu dari penonton menjadi pemain. Tanyakan hal-hal seperti, apa hubungannya dengan hal lain yang aku tahu? Atau, kalau aku harus mengajarkan ini ke orang lain, gimana cara paling simpel? Saat itu terjadi, kamu tidak lagi sekedar menghafal, kamu bermain dengan pengetahuan. Lucunya, otak kita sebenarnya sangat jago menyimpan informasi. Buktinya kita bisa hafal detail film, lirik lagu atau gosip tanpa pernah merasa belajar. Tidak ada yang memaksa kita menghafalnya, namun otak menyimpannya dengan senang hati. Masalah muncul saat proses belajar dikemas secara kaku. Sejak kecil kita dibiasakan dengan hafalan, repetisi dan catatan panjang. Otak yang suka eksplorasi dipaksa diam. Tak heran belajar terasa seperti beban, bukan petualangan. Otak tidak pernah membenci informasi. Yang dia benci adalah cara yang monoton dan mati rasa. Kamu bisa hafal dialog drama favorit tanpa catatan, tapi diminta menghafal definisi langsung mengantuk. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena otak bekerja paling baik saat merasa terhibur dan hidup. Belajar bisa dibuat lebih ramah, ubah catatan jadi gambar, bikin cerita dari konsep, atau bahkan ubah teori jadi meme. Begitu otak merasa belajar mirip hiburan, dia langsung antusias. Kesimpulannya, otak cinta belajar, tapi tidak pernah jatuh cinta pada belajar yang kaku. Kalau belajar terasa seperti menonton serial favorit, otakmu akan terus minta episode berikutnya. Pernah nggak kamu berpikir, kenapa aku harus belajar ini? Apa gunanya buat hidupku? Itu tanda otak belum menemukan relevansi. Relevansi bukan datang otomatis dari materi.
Itu keterampilan yang bisa dilatih. Otak suka menghubungkan hal baru dengan pengalaman lama. Begitu koneksi itu muncul, belajar langsung terasa masuk akal. Fisika terasa hidup saat dikaitkan dengan skateboard. Sejarah jadi seru saat dibayangkan seperti strategi game. Matematika jadi dekat saat dikaitkan dengan keuangan atau musik. Triknya sederhana, jangan menunggu relevansi datang sendiri. Kamulah yang harus mencarinya. Anggap belajar seperti puzzle. Setiap hubungan baru memberi rasa puas. Semakin sering kamu melatihnya, semakin mudah otak menemukan makna, bahkan di topik paling kering sekalipun. Saat relevansi muncul, belajar berubah dari beban menjadi candu positif. Ada satu kondisi belajar yang terasa hampir magis. Waktu berjalan cepat tanpa terasa. Fokus penuh. Itulah yang disebut flow. Flow tidak muncul saat belajar pasif. Otak butuh tantangan yang pas, tidak terlalu mudah, tidak terlalu berat. Saat kamu aktif bertanya, menghubungkan ide, dan membangun pemahaman sendiri, pintu flow terbuka. Belajar terasa seperti game dengan level yang tepat. Cukup sulit untuk bikin penasaran, cukup masuk akal untuk bikin bertahan. Kabar baiknya, flow bisa dilatih. Mulailah dengan topik yang menantang sedikit, masuk dengan rasa ingin tahu, eksperimen, jelaskan ulang, berdebat dengan diri sendiri. Saat flow hadir, belajar berhenti terasa seperti tugas. Dia berubah jadi pengalaman yang ingin kamu ulangi. Banyak orang bangga berkata, "Aku belajar 10 jam sehari." Padahal itu sering jadi jebakan. Otak bukan mesin tanpa batas. Ada titik lelah di mana hasil justru menurun. Belajar efektif bukan soal durasi terlama, tapi kualitas fokus. 1 jam fokus penuh lebih berharga daripada 5 jam setengah sadar. Otak butuh jeda, seperti otot yang perlu recovery. Istirahat singkat, jalan sebentar, bahkan tidur siang bisa jadi upgrade besar untuk pemahaman. Belajar itu sprint kecil, bukan lari maraton tanpa henti. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah mencari satu metode sakti untuk semua orang. Padahal belajar itu personal. Setiap orang punya gaya sendiri. Ada yang suka visual, ada yang suka diskusi, ada yang fokus saat sendirian. Tidak ada metode terbaik untuk semua. Yang ada hanyalah metode terbaik untukmu. Kuncinya ada di eksperimen. Coba berbagai cara. Rasakan mana yang bikin kamu hidup. Begitu kamu menemukan cara yang cocok, belajar berhenti jadi kewajiban. Dia jadi bagian dari identitasmu. Dan disitulah kepercayaan diri tumbuh. Terakhir, jangan salah paham. Belajar tidak harus selalu mudah untuk menyenangkan. Otak justru tumbuh lewat tantangan. Bukan frustasi, tapi tantangan yang pas. Kesulitan hari ini adalah kemudahan esok hari. Dan soal tes, sebenarnya otak kita menyukainya. Tes memaksa otak menarik informasi dari dalam. Itu cara belajar paling kuat. Masalahnya bukan tesnya, tapi tekanannya. Jika tes dipandang sebagai permainan, dia berubah jadi alat belajar yang menyenangkan. Ujian bukan musuh, dia cermin. Dan saat kamu bisa menjawab, ada rasa puas yang membuat pengetahuan menempel lebih lama. Jadi belajar bukan tentang paksaan, bukan tentang jam terlama, tapi tentang cara yang membuat otak merasa hidup. Karena pada akhirnya, pengetahuan yang bertahan lama lahir dari rasa suka, bukan keterpaksaan.